pada beberapa kasus dia berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya menantang, seperti misalnya mengambil resiko yang tidak perlu, dan yang paling sering tuh yang kelihatan seperti tidak ada kelelahan, mudah sekali marah, bahkan ada yang bertindak dalam bentuk kekerasan. Gangguan bipolar adalah suatu bentuk gangguan jiwa berat di mana tampilannya adalah terjadinya bipolaritas mengenai mood, yaitu mood yang naik turun dalam bentuk depresi atau manik atau hipomanik. Jadi ada bipolaritas yang naik turun, kadang-kadang cepat, kadang lambat, yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Faktor resiko sampai sekarang untuk yang pasti belum kita ketahui, tapi faktor biopsikososial memainkan peranan, yaitu biologi seseorang secara genetik, kemudian psikologi, bagaimana seseorang beradaptasi terhadap stresor, dan sosial, yaitu lingkungan maupun keadaan di sekitar orang tersebut. Sesuai dengan namanya bipolar, artinya terjadi bipolaritas atau dua kutub yang berbeda. Nah, sesuai dengan namanya bipolar, artinya di saat seseorang mengalami keadaan tentu sangat berpengaruh pada fase-fasenya. Nah, di saat dia mengalami fase yang turun, yang kita bilang dengan depresi, dia akan mengalami seperti gejala depresi pada umumnya, yaitu sedih berlebihan dengan kriteria 2 minggu atau lebih, disertai tidak ada minat, tidak ada tenaga, dan mungkin ada juga gejala-gejala lain seperti tidurnya berlebihan atau tidurnya kekurangan, nafsu makan kurang atau nafsu makan lebih, susah fokus, susah konsentrasi, dan sebagainya. Jadi pada satu sisi itu namanya pada fase depresi. Namun sesuai dengan namanya bipolar, bila ia terjadi peningkatan pada satu fase lagi, yaitu pada fase manik atau hipomanik, gejala yang ditimbulkan akan sangat berbeda dengan depresi, di mana pada manik atau hipomanik itu senang berlebihan, bisa bentuknya juga mudah marah. Pada beberapa kasus dia berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya menantang, seperti misalnya berjudi, mengambil resiko yang tidak perlu, dan yang paling sering tuh yang ada di praktik adalah dia tidurnya jadi berkurang, kelihatan seperti tidak ada kelelahan, tidurnya hanya cukup setengah jam, 1 jam, besoknya bisa kegiatan. Dan pada kasus yang lebih berat lagi, sering mengalami gangguan fokus, jadi bicaranya itu seperti tidak sampai pada tujuannya, bahkan ada yang bertindak dalam bentuk kekerasan. Jadi kalau fase manik ini memang sangat berbeda dengan depresi, di mana manik ini kelihatan sekali mudah emosi, mudah marah, dan kelihatan seneng atau idenya berlebihan, tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik seperti kita pada umumnya. Jadi ini kalau yang terjadi pada fase-fase yang berbeda dengan depresi tadi. Seperti pada gangguan jiwa pada umumnya, baiknya kita harus konsultasi ke dokter, dalam hal ini psikiater, apabila ia sudah menimbulkan hendaya atau disability. Hendaya itu impairment, di mana tugas sehari-hari, kegiatan sehari-hari, bahkan perawatan diri sendiri sudah mulai terganggu. Dan ini akan menimbulkan gejala yang lebih berat dan nanti akan menimbulkan produktivitas yang semakin hari semakin menurun. Untuk terapinya, bipolar diobatin, seperti juga pada umumnya hampir semua gangguan jiwa. Ada dua yang utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan pengobatan. Tentu ada obat-obat yang kita berikan sesuai dengan fasenya. Misalnya kalau untuk fase depresi, seseorang diberikan antidepresan. Kalau dia pada fase manik, dia diberikan obat-obat manik supaya tidak senang atau tidak marah berlebihan. Dan kadang-kadang kita bantu dengan obat-obat penstabil mood, atau bahasa Inggrisnya biasanya kita kenal dengan mood stabilizer. Nah, selain itu, selain obat-obatan, yang kedua yang tidak kalah penting adalah yang kita katakan dengan psikoterapi. Psikoterapi dasarnya adalah berbicara dengan terapisnya, dengan psikiaternya, dan kita urai masalah-masalah dan bagaimana seseorang itu bisa mengatasi stresor-stresor dalam kehidupannya guna membantu pengobatan bipolar.